Teman-teman liputannya masih menarik ya kalau kita membahas soal politik luar negeri, konflik internasional, karena saat ini juga masih bergulir nih perang Iran dan Israel. Terbaru memang pada subuh tadi setelah Iran menyerang pangkalan udara AS di Al Ubaid, Qatar. Kemudian tidak lama setelah itu beberapa jam kemudian ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan di sosial media miliknya bahwa ada kesepakatan gencatan senjata di antara pihak-pihak yang berkonflik, yaitu Iran dan Israel. Apakah kemudian setelah ada kesepakatan gencatan senjata ini menunjukkan bahwa perang sudah selesai, lalu kemana nanti arah diplomasinya? Apa yang bisa kita tangkap dari seluruh dinamika konflik internasional di antara beberapa pihak ini? Ini akan kita bahas bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Pak Reza, gencatan senjata kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah disepakati. Anda melihat ini sebenarnya sudah menjadi kesepakatan dua pihak yang berkonflik, ataukah bagaimana Anda melihat situasi saat ini? Saya perhatikan Trump ini sedang tersudut ya, karena dia kemungkinan besar akan diimpeach dari dalam negeri sendiri ya. Terus masyarakat sudah mulai melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Impeachment itu bukan saja karena dia melanggar konstitusi, tapi dia itu tidak menunjukkan itikat untuk berkonsultasi dengan Senat sebelumnya. Dia hanya mendengarkan apa kata dari penasihat-penasihat dia yang sebagian besar dari mereka itu mendapat support dari AIPAC ya. Jadi organisasi Yahudi di Amerika Serikat yang senantiasa membiayai kampanye politik, membiayai kampanye gubernur, kampanye Kongres dan juga kampanye Senat. Jadi AIPAC ini juga terlibat dengan industri militer Amerika Serikat, namanya Military Industrial Complex. Jadi ini yang membuat ketergantungan Donald Trump. Bagi saya pikir ceasefire ini merupakan kemenangan jangka pendek dari Trump karena potensi dia uh, untuk diimpeach besar sekali. Dan kedua juga masyarakat melihat bahwa Iran itu tidak mengancam Amerika Serikat begitu. Jadi ini merupakan apa ya, ceasefire ini hanya merupakan upaya dari Donald Trump untuk mengalihkan isu seolah-olah dia menang, berhasil mendamaikan Iran dan Israel. Kemudian dia juga seolah-olah merasa yakin bahwa sebagai kontributor dari biaya kontributor sekitar 35% anggaran PBB, dia menempatkan dirinya sebagai pihak yang di atas banyak-banyak negara, sehingga Amerika Serikat merasa saya akan lolos dari banyak ancaman dari dalam negeri. Impeachment bisa terbantahkan lewat kemenangan saya diplomatik menenangkan Iran dan Israel. Walaupun sebenarnya nanti di Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat ini akan mendapat juga tentangan dari Rusia dan Cina, karena yang dilakukan Amerika Serikat ini bertentangan dengan mekanisme penyelesaian konflik di dalam sesuai dengan piagam PBB itu sendiri. Terus pada saat yang sama juga kemenangan ini tidak akan berjalan lama, karena bagi Iran eh, yang dia hendaki adalah Israel itu menghentikan serangan gitu. Sehingga kalau Israel benar-benar menghentikan serangan, maka baru Iran akan menghentikan pengiriman peluru kendali terhadap Israel dan juga terhadap pangkalan-pangkalan Hmm. militer Amerika Serikat yang banyak bertebaran di Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, dan semuanya berada dalam radius serang Iran. Baru-baru ini kita perhatikan Iran berhasil menyerang salah satu pangkalan militer, kan, misalnya Al Udeid Air Base ya. Ini Mhm. merupakan basis militer Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah, tapi jaraknya itu pendek. Itu berjarak hanya 275 km dari Teheran, dan sudah diledakkan oleh peluru kendali namanya Khalil Fars dan Zohair. Jadi kalau Amerika Serikat masih terus mengancam Iran, dan Israel juga terus mengancam Iran, maka tidak mustahil gencatan senjata yang 6 jam ini nggak akan berarti gitu, karena dari Iran yang diharapkan adalah Israel itu mengaku sebagai penyerang, dan kemudian Israel juga minta gencatan senjata, bukan hanya Amerika Serikat saja, karena Amerika Serikat adalah pihak yang terlibat di sini, dia yang menyebabkan uh,
kehancuran di tiga instalasi Iran yang bukan merupakan instalasi untuk tujuan militer. Jadi 6 jam ini akan sangat kritis. Apakah benar ada permintaan maaf dari Amerika Serikat, ada permintaan juga ceasefire dari pihak Israel? Maka kalau tidak, Iran ini akan mengarahkan peluru kendalinya ke berbagai wilayah lagi, misalnya ke Bahrain. Itu Bahrain ini sangat penting Mhm. sebagai basis support angkatan laut. Itu hanya Ya. berjarak 1.200 km dan sudah disiapkan Shahab 3 dan Resvan. Eh, jadi ceasefire ini atau gencatan senjata ini masih goyang, tergantung dari Amerika Serikat. Apakah benar dia tidak akan mengancam Iran lagi, dan juga bagi Israel, apakah dia tidak akan menyerang Iran lagi? Oke, Pak, berarti impeachment dan juga permasalahan dalam negeri ini menjadi pemberat Trump ya, yang menurut Anda tadi dalam konflik ini. Nah, tapi kalau kita bahas dari psikologis pemimpin negara, atau juga saya bisa katakan di sini ya berperan dalam perang berarti psikologis pemimpin perang begitu ya, Pak ya. Betul, tepat Anda sekali. melihat Betul. Anda melihat Presiden Trump dan juga pemimpin Iran ini sebenarnya mereka memang berniat untuk berperang atau bagaimana, Pak? Karena kalau saya melihat ini seperti ada aspek-aspek untuk menahan menahan diri begitu, baik itu dari pihak Israel juga pihak Iran. Apakah pemikiran ini betul atau bagaimana, Bapak Betul, tepat melihatnya? sekali. Dalam hubungan internasional itu level analisisnya tiga, setidaknya tiga ya. Pertama level individu, yakni idiosinkresis, yang dinilai adalah motivasi, nilai, cita-cita, juga mimpi-mimpi mereka. Kemudian yang dilihat juga adalah state, negara. Itu bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan di level negara, apakah demokratis atau tidak. Kemudian juga di level internasional, bagaimana masing-masing negara, masing-masing orang elit tersebut melihat bagaimana dunia itu akan bertindak lewat apa ya lewat apakah mereka akan mendukung atau tidak mendukung. Kalau untuk Donald Trump itu sebenarnya sudah ada jawaban yang tidak langsung dari pimpinan dari International Monetary Fund. Dia pernah yang wanita itu dari Prancis. Dia pernah ditanya oleh seorang wartawan dari BBC ya. Bagaimana Anda menilai Vladimir Putin? Itu dikatakan Vladimir Putin adalah pemimpin yang luar biasa. Dia memiliki intelijensia yang tinggi, di mana dia tidak perlu membawa catatan dalam sebuah rapat. Dia sudah siap dengan agenda, dengan penyelesaian-penyelesaian, dan juga dia sudah siap dengan data-data primer. Jadi kami akan sangat kesulitan untuk menggiring Putin ke dalam suatu skema yang menguntungkan kami. Terus begitu ditanya bagaimana dengan Donald Trump, maka pimpinan IMF ini terdiam. Dia tidak mau memberikan jawaban. Jadi saya pikir Trump ini merupakan antitesa dari Vladimir Putin. Dan memang Trump ini adalah seseorang yang menyimpan dendam ya. Misalnya begini, sebelum Donald Trump ini naik tahun 2014, dia sudah menyatakan kebenciannya kepada China. Dalam sebuah YouTube dia mengatakan China, they have eaten our lunch. Kemudian juga Trump banyak menggunakan kata-kata yang sangat kasar terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu. Beliau menggunakan kata yang tidak ingin saya ucapkan, tapi saya spell aja, STUPID, karena tidak mengerti bagaimana China berpikir. Kemudian juga dikatakan Amerika Serikat dalam bernegosiasi dengan China tidak mengirimkan tim yang terbaik. Dan kemudian Trump mengatakan siap melakukan perang dagang dengan China. Terus ditanya oleh wartawan kalau tidak salah CNBC, ini artinya perang dagang. Beliau mengatakan iya, kalau perlu saya ingin melihat bagaimana China menyikapi. Jadi Trump memang sudah memiliki antipati terhadap banyak negara sekaligus. Dan terhadap untuk Iran, saya perhatikan memang banyak standar demokrasi ya, seolah-olah mengedepankan bahwa demokrasi terbaik itu ada di Amerika. Padahal kita lihat banyak juga indikator mengatakan keberhasilan demokrasi itu adalah bagaimana suatu negara itu berhasil ini memakmurkan rakyatnya lewat kemampuan menjawab basic needs. Basic needs itu adalah sandang, papan, Dan kemudian pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Kalau saya lihat standar itu di Iran, maka mereka sudah mencapai standar itu. Walaupun kalau dengan standar Amerika itu tidak ada apa-apanya. Dan saya perhatikan juga sistem rekrutmen di Iran itu berdasarkan kriteria-kriteria yang versi Iran. Misalnya intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient, managerial quotient, dan leadership quotient. Setidaknya pemerintah Iran itu melakukan konsultasi
antara pimpinan tertinggi, yakni pimpinan spiritual dengan pimpinan eksekutif, dan juga dikomunikasikan dengan parlemen. Misalnya bagaimana cara menangani perang ini, salah satu caranya adalah dengan melakukan hambatan-hambatan di Selat Hormuz. Itu sudah demokratis sesuai dengan standar Iran. Jadi saya pikir memang ada perang psikologis antara pemimpin Amerika Serikat dengan pimpinan Iran. Dan tentu saja ini tidak berdiri sendiri. Seperti tadi yang saya katakan, bagaimana opini dunia itu menentukan. Jadi pada saat ini yang terjadi adalah perang secara militer, tapi juga perang secara diplomatik. Karena Iran perlu berkonsultasi juga dengan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah tersebut. Pemimpin-pemimpin di Timur Tengah di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Uni Arab Emirat, di Irak, di Syria, dan Abu Dhabi. Karena pangkalan militer Amerika Serikat itu sebenarnya bertentangan dengan hukum di negara tersebut. Secara tidak langsung, yang terjadi adalah penjajahan terselubung dan menempatkan basis-basis militer Amerika Serikat di sana. Jadi masalahnya, apakah pimpinan di Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, Irak, Syria, Abu Dhabi, dan juga Yordania, dan juga Turki itu sadar gitu bahwa ini merupakan suatu bentuk penjajahan terselubung dari Amerika Serikat. Jadi kalau Trump mengatakan serangan ke basis-basis militer Amerika Serikat itu bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan kedaulatan wilayah, sebenarnya tidak. Penempatan basis militer itu sendiri sudah melanggar kedaulatan. Jadi yang dilakukan oleh Oke. Iran sebenarnya membebaskan negara tersebut dari penjajahan Amerika Serikat yang secara tidak langsung. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat juga secara tidak langsung takut atau khawatir jika pangkalan udara miliknya atau basis militer miliknya diserang oleh Iran. Dapat dikatakan demikian ya, karena yang belum kita lihat adalah bagaimana opini dari warga negara Amerika Serikat yang keluarga mereka berada di basis militer tersebut. Ini akan sangat banyak sekali, mulai dari pangkat terendah sampai pangkat yang tertinggi, setidaknya sampai pangkat bintang 1 itu ada di sana. Jadi kalau selama ini Donald Trump mengatakan banyak diplomat kami yang dipulangkan atau dilakukan rotasi, itu sebenarnya mencakup juga pimpinan-pimpinan militer. Seperti kita ketahui, saat terjadinya perang antara Amerika Serikat dengan Vietnam di masa lalu, itu ratusan juta masyarakat Amerika Serikat itu menangis karena setiap hari itu melihat kantong jenazah terus-menerus, Mhm. kantong jenazah yang berada di dalam pesawat kargo, dan juga jenazah yang sedang diproses kematiannya. Dan kalau hal ini bisa dilakukan oleh Iran dengan baik, oleh media massa internasional dengan baik, itu bisa menyadarkan masyarakat Amerika Serikat bahwa mereka ini berperang bukanlah untuk tujuan nasional Amerika Serikat. Mereka berperang bukanlah untuk kemuliaan Amerika Serikat. Jadi mereka berperang untuk mendukung eksistensi Israel di Timur Tengah tersebut. Jadi tampaknya Iran belum menggunakan jalur ini. Saya khawatir Iran belum menggunakan jalur diplomatik dengan Oke. meyakinkan pimpinan-pimpinan di Timur Tengah, dan juga Iran barangkali belum punya kemampuan berhubungan dengan media massa internasional untuk fokus kepada nasib terserdadu Amerika Serikat di banyak pangkalan militer tersebut. Oke, Pak, jika gencatan senjata pada akhirnya diambil dan kedua negara sama-sama menahan diri, apakah ini artinya kesepakatan nuklir yang tadinya digaungkan oleh Amerika Serikat agar Iran tidak punya situs nuklir ini bisa tercapai? Anda melihatnya ujung dari permasalahan ini akan kemana, Pak? Saat ini Iran kan masih menghitung-hitungkan dampak dari kerugian yang dia terima kan. Iran belum mengatakan dengan pasti apakah reaktor dia itu nuklir atau nuklir ya, tapi apakah tujuannya untuk damai atau untuk perang. Kalau selama ini Iran selalu mengatakan tujuan kami adalah untuk damai. Sedangkan dunia berpikir itu tujuan untuk perang. Tapi watchdog atau pengawas dari PBB itu sendiri mengatakan pada saat terjadi peledakan di Isfahan dan Natanz, itu radiasinya itu minimal. Jadi artinya di Isfahan dan Natanz itu tidak membahayakan lingkungan. Kemudian di Fordo ini Iran masih bekerja keras untuk melakukan pelacakan begitu. Apakah kerusakan dia itu total? Apakah hanya sebatas heating ventilation, apakah pada air conditioning, apakah pada tunnel entrance, apakah pada fuel enrichment, apakah pada underground enrichment program, dan kalaupun Iran misalnya berpikir
ada potensi ya uranium diperkaya itu menjurus kepada nuklir, tentunya dia juga sudah minta konsultasi dengan IAEA agar dilakukan langkah-langkah Mhm. penanggulangan. Dan ini yang belum Iran lakukan. Jadi kalau begini halnya, sejak diserang oleh Amerika Serikat pada hari Minggu tersebut, tidak ada radiasi yang terjadi, maka kemungkinan besar Iran bisa mengatakan kami ini diserang dengan semena-mena oleh Amerika Serikat dan untuk itu kami akan menuntut. Cuman masalahnya, bisakah Iran memiliki kemampuan diplomatik untuk menuntut itu? Kemudian juga kita hendaknya melihat bagaimana perilaku dari negara-negara di perbatasan. Apakah mereka melihat ada rakyat mereka yang terkena radiasi? Misalnya di Iran, perbatasan Iran bagian barat, kita belum melihat tanggapan dari masyarakat Irak. Dari Iran bagian di barat laut, belum ada komentar dari masyarakat Turki, masyarakat Azerbaijan, dan juga masyarakat Armenia. Dari Iran bagian utaranya, itu belum kita lihat tanggapan dari kalangan Laut Kaspia. Iran bagian timurnya, perbatasan timur, belum kita lihat tanggapan dari masyarakat Afghanistan. Iran bagian di perbatasan tenggara, kita belum melihat tanggapan dari masyarakat Pakistan, dan Iran di luar Oke. bagian selatan, Mhm. kita belum lihat tanggapan dari Oman dan Teluk Persia. Jadi kalau Iran bisa melakukan pendataan atas ini semua, maka Iran bisa mengatakan nuklir kami yang untuk tujuan damai, untuk tujuan kemakmuran kami itu dihancurkan secara semena-mena dan ini adalah kerugian kami begitu. Dan ini hendaknya Iran lakukan kepada Amerika Serikat dan dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, berarti kalau gencatan senjata tadi sudah diambil, ini artinya fasilitas nuklir Iran yang dikhawatirkan Amerika Serikat ini membahayakan, yang membuat konflik ini mencuat, sebenarnya bisa dilanjutkan lagi atau bagaimana ya, Pak? Ini Kalau tergantung Anda Donald melihat Trump. pengamatan. Hmm. Tergantung Donald Trump. Donald Trump adalah seseorang yang egonya sangat tinggi kan. Dengan Elon Musk saja dia ribut. Dengan Mhm. wakil presiden, dengan fans Mhm. dia tidak akrab. Di mana fans seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dengan Oke. pimpinan dinas intelijen saja dia tidak akur. Jadi tampaknya akan tergantung pada bagaimana Trump menafsirkan situasi. Dan ini bisa berbahaya begitu. Bisa dilakukan serangan selanjutnya kepada 3 instalasi nuklir sekaligus ataupun ditujukan kepada pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Bisa saja dengan teknologi Amerika Serikat, dia bisa tahu persis di mana Ali Khamenei ini berada. Kalau ini sampai terjadi, maka kemungkinan besar terjadi instabilitas yang luar biasa di Timur Tengah. Dan kalau sudah ini terjadi, kemungkinan besar Rusia akan turun tangan. Oke, tapi kalau Bapak melihat pada saat kemarin nih, panas-panasnya, kalau hari ini kan mungkin sudah ada deeskalasi ya, Pak. Mengapa Rusia tidak mengambil peran untuk membantu Iran? Memang disampaikan di beberapa media bahwa Iran tidak meminta pertolongan kepada Rusia soal ini. Tapi apa yang membuat Rusia menahan diri juga, Pak, kalau Bapak melihat? Saya perhatikan Rusia mengatakan di dalam negeri Iran itu ada mereka yang sebenarnya semuanya yang sebenarnya sekitar 500.000 itu menggunakan bahasa Rusia. Maksudnya adalah mereka berasal dari pecahan-pecahan Uni Soviet yang saat ini nyaman tinggal di Iran. Dan mereka biasanya sudah terintegrasi dengan masyarakat Israel. Jadi untuk itu Putin sangat berhati-hati untuk tidak terlibat. Putin lebih terlibat dalam suasana perdamaian. Putin tidak mau terlibat dalam urusan misalnya mengirimkan penasihat militer ke Iran, menambah peluru kendali Iran, tidak. Tapi Putin masih berupaya menjadi negarawan yang unggul di dunia karena Putin sadar dia punya keterbatasan dia adalah kritik dunia atas konflik Rusia dan Ukraina itu masih tinggi dan Amerika Serikat masih bisa mengendalikan isu tersebut. Jadi kalau Putin dipersepsikan, kalau Putin mempersepsikan diri sebagai juru damai, maka Donald Trump bisa saja memposisikan Putin pada saat yang sama sebagai juru perang untuk di kawasan Uni Eropa. Jadi suasana saat ini masih cair, masih mencari bentuk. Tapi paling tidak dunia sudah mulai ketakutan karena kalau Selat Hormuz ini ditutup oleh Iran ataupun Iran juga melakukan latihan perang di berbagai lautan, di berbagai selat di luar Iran, maka ini berpotensi menaikkan beban ekonomi dunia. Dan untuk itu memang sebaiknya perang ini selesai, tapi juga sebaiknya dunia juga mendengarkan apa harapan Iran begitu.
bahwa harapan Iran itu adalah pengakuan dari Amerika bahwa eh, dialah melanggar hukum internasional dengan menyerang suatu instalasi yang sebenarnya tidak ditujukan perang. Dan juga hendaknya Israel juga menyatakan penyesalannya, ataupun mungkin Israel tidak akan mengatakan kalah, tapi fakta di lapangan mengatakan kalah, bahwa 5 kota-kota besar Israel itu sudah luluh lantak oleh terjangan dari peluru kendali Iran. Dalam hal ini dunia melihat tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena prinsipnya kita di masyarakat Indonesia, kalah jadi abu, menang jadi arang. Artinya dua-duanya pihak merugi. Tapi untuk itu bagi Iran, dia harus meyakinkan kepada dunia bahwa dia adalah satu-satunya negara yang berani melawan Israel, negara yang berhasil mengalahkan Israel tanpa dukungan dari negara manapun. Ini mungkin adalah klaim yang Iran butuhkan dari dunia, dan dia adalah benar-benar mewakili perjuangan Islam untuk menegakkan rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah atas informasi dan penjelasannya. Tentu saja seperti yang Pak Reza sampaikan tadi, politik masih cair, konflik bisa saja terjadi, tapi bisa saja menurun ya, atau mengalami deeskalasi. Ini yang kita tunggu bersama. Karena tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bahwa ada gencatan senjata. Kemana akhirnya muaranya gencatan senjata ini? Apakah perdamaian akan tercetus ataukah memang Iran tidak diperbolehkan untuk memiliki fasilitas ataupun situs nuklir seperti yang dikhawatirkan oleh pihak Barat, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional UNPAD atas penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Gracia BN. Sampai jumpa.